Pakar ilmu syaraf mengatakan, ketika emosi dan perasaan menjadi lemah, kita akan kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan. Kita tidak bisa memiliki sinyal tentang apa yang harus dicari dan dihindari. Halo teman-teman buka buku, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Hari ini saya akan merangkum sebuah buku yang berjudul Atomic Habits, yang ditulis oleh James Clear. Buku ini terjual lebih dari 100.000 eksemplar di Indonesia. Buku ini menjelaskan cara mudah untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Kebiasaan pada dasarnya adalah solusi yang dapat diandalkan untuk masalah-masalah yang berulang di sekitar kita. Penelitian membuktikan dengan latihan yang serius dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik, seorang anak dapat menjadi jenius dalam bidang apapun. Jenius tidak dilahirkan. Jenius merupakan hasil pendidikan dan pelatihan. Bila ingin menguasai kebiasaan, kuncinya adalah mulai dengan perulangan, bukan membayangkan kesempurnaan. Lalu, bagaimana membangun kebiasaan yang baik? James Clear menyebut, ada 4 langkah sederhana untuk membangun kebiasaan yang baik. Langkah pertama, menjadikannya terlihat. Langkah kedua, menjadikannya menarik. Langkah ketiga, menjadikannya mudah. Langkah keempat, menjadikannya memuaskan. Langkah pertama, menjadikannya terlihat. Otak manusia terus mengamati sekeliling dan menganalisis informasi yang datang padanya. Kapanpun kita mengalami sesuatu yang berulang, otak mulai melihat apa yang penting dan memilah semua detail. Otak akan berfokus pada petunjuk-petunjuk yang relevan. Kemudian, otak akan mencatat informasi itu untuk pemakaian di masa mendatang. Orang yang membuat rencana spesifik untuk kapan dan di mana akan lebih mungkin melakukan kebiasaan baru. Terlalu banyak orang berusaha mengubah kebiasaan tanpa gambaran terperinci tentang pelaksanaannya. Seperti contoh, sekelompok orang berkata dalam hati, "Aku ingin makan makanan yang sehat. Aku ingin berolahraga." Tetapi mereka tidak pernah mengatakan kapan dan di mana kebiasaan itu akan dimulai. Mereka menyerahkannya pada nasib dan harapan bahwa mereka akan ingat untuk melakukannya. Banyak orang berpikir mereka kurang termotivasi. Padahal sesungguhnya mereka hanya kurang jelas mengenai kapan dan di mana mereka akan melakukan kebiasaan baru. Cara paling sederhana untuk menerapkan kebiasaan baru adalah dengan membuat catatan yang spesifik. Catatan itu kita tempel di tempat di mana kita mudah untuk melihat dan membacanya. Rumusnya adalah, aku akan melakukan titik-titik pada waktu titik-titik di lokasi titik-titik. Seperti contoh, aku akan bermeditasi selama 1 menit pada pukul 7 pagi di teras belakang. Aku akan belajar bahasa Spanyol selama 20 menit pada pukul 6 sore di dalam rumah. Aku akan berolahraga selama 1 jam pada pukul 5 sore di alun-alun dekat rumah. Aku akan menyajikan secangkir teh untuk suami pada pukul 8 pagi di meja makan. Jika kita mempunyai harapan, kita mempunyai alasan untuk beraksi. Kita harus mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan. Spesifik dalam hal apa yang kita inginkan dan bagaimana akan meraihnya, membantu kita menolak hal-hal yang mengalihkan perhatian. Kita sering mengiyakan permintaan-permintaan kecil karena kita tidak cukup jelas tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menolaknya. Ketika cita-cita kita masih samar, kita akan mudah merasionalkan pengecualian-pengecualian kecil sepanjang hari, yang akhirnya membuat kita tidak fokus pada hal-hal spesifik yang perlu dilakukan agar kita sukses. Langkah kedua, menjadikannya menarik. Setelah menghabiskan ratusan ribu tahun berburu dan mencari makanan di alam liar, otak manusia berkembang ke tingkat yang sangat menghargai garam, gula, dan lemak. Dahulu, makanan-makanan yang kaya kalori seperti itu sangat langka. Ketika kita tidak tahu di mana kita bisa mendapatkan makanan yang lain, memakan makanan yang ada menjadi strategi yang dahsyat untuk bertahan hidup. Namun, sekarang kita tinggal di lingkungan yang kaya kalori. Makanan berlimpah ruah di mana-mana.
Tetapi otak kita terus mendapatkan makanan seperti ketika makanan masih langka. Memberi nilai tinggi pada garam, gula, dan lemak tidak lagi menguntungkan bagi kesehatan kita. Tetapi gairah terhadap unsur-unsur itu tetap ada karena pusat ganjaran di otak tidak berubah selama 50.000 tahun. Industri makanan modern bergantung pada pengembangan naluri-naluri paleolitis. Sasaran utama industri makanan adalah menciptakan produk-produk yang lebih menarik bagi konsumen. Hampir setiap makanan dalam kantong, kotak atau toples ditingkatkan dengan suatu cara, seperti menambahkan perisa dan lain-lain. Perusahaan menghabiskan jutaan dolar untuk menemukan tingkat kerenyahan yang paling memuaskan pada keripik kentang, atau tingkat sengatan yang paling mengasyikkan pada minuman soda. Semua bagian itu bertujuan untuk mengoptimalkan rasa di mulut kita. Seperti contoh kentang goreng. Kentang goreng menghadirkan perpaduan warna coklat keemasan yang menarik. Renyah di bagian luar, empuk dan lembut di bagian dalam. Bila ingin meningkatkan peluang terjadinya perilaku, Anda harus menjadikannya menarik. Dengan begitu, perilaku tersebut bisa menjadikan kebiasaan yang tidak dapat ditolak. Salah satu faktor kuat yang mempengaruhi kebiasaan adalah lingkungan. Selama ini, kita terbiasa meniru perilaku dari 3 jenis lingkungan. Yang pertama, orang-orang yang akrab dengan kita, seperti keluarga. Kedua, orang-orang kebanyakan atau mayoritas. Ketiga, orang-orang yang berkuasa, seperti artis, pejabat, dan lain-lain. Selama ini, kita meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Kita meniru cara orang tua kita menghadapi perbedaan pendapat, cara teman-teman kita berselingkuh, dan cara teman-teman kita meraih kesuksesan. Kultur tempat kita tinggal menentukan perilaku-perilaku mana yang menarik bagi kita. Kita cenderung mengambil kebiasaan yang dipuji dan diterima oleh kultur kita, karena kita memiliki hasrat yang kuat untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari kelompok. Kebiasaan kelompok seringkali lebih kuat daripada kebiasaan individu. Jika suatu kebiasaan dapat membuat kita disetujui, dihormati, dan dipuji, kita merasa kebiasaan itu menarik. Salah satu hal yang paling efektif untuk dilakukan guna membangun kebiasaan yang baik adalah bergabung dengan kultur yang tepat dan lingkungan yang tepat. Langkah ketiga, menjadikannya mudah. Kita sering terlena ketika mencoba menyusun rencana yang optimal untuk perubahan. Seperti contoh, ketika kita menyusun cara paling cepat untuk menurunkan berat badan, kita terlalu berfokus memikirkan pendekatan terbaik yang akhirnya membuat kita tidak pernah beraksi. James Clear menyebut awal perubahan melalui 2 fase, yaitu in motion dan in action. Ketika kita berada di fase in motion, kita membuat rencana dan strategi. Semua itu adalah hal yang baik, tetapi tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, ketika kita berada di fase in action, kita melakukan sesuatu yang memberikan hasil. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Ketika Anda membaca sejumlah buku mengenai pola diet yang bagus, Anda berada di fase in motion. Ketika Anda mulai memakan makanan yang sehat, Anda berada di fase in action. Terkadang, in motion ada gunanya, tetapi perilaku in motion tidak akan pernah membuahkan hasil. Tidak peduli berapa kali Anda berdiskusi dengan pelatih gym Anda, diskusi itu tidak akan pernah membentuk tubuh Anda. Hanya aksi olahraga di gym lah yang akan membentuk tubuh Anda. Karena itu, kita harus segera berada di fase in action dan terus berada di sana. Artinya, kita melakukan aksi yang berulang-ulang. Perulangan adalah salah satu langkah penting dalam membentuk kebiasaan baru. Ahli neuropsikologi bernama Donald Hebb mengatakan, penguatan koneksi di antara neuron dalam otak berdasarkan pola kegiatan terbaru. Dengan perulangan, pengiriman sinyal antar sel membaik dan koneksi-koneksi saraf menjadi semakin erat. Neuron-neuron yang teraktifkan bersama-sama menjadi saling terhubung. Mengulang kebiasaan mengantarkan perubahan-perubahan fisik yang jelas ke dalam otak. Setiap aksi memerlukan pengerahan energi dalam jumlah tertentu. Makin besar energi yang diperlukan, makin kecil kemungkinan aksi terjadi.
Bila sasaran Anda adalah melakukan 100 kali push up per hari, Anda memerlukan energi yang besar. Mungkin pada awalnya Anda termotivasi dan bergairah, tapi setelah beberapa hari, upaya besar itu terasa berat dan melelahkan. Berbeda halnya dengan ketika kita melakukan kebiasaan 10 kali push up sehari. Kebiasaan itu tidak terasa berat dan tidak memerlukan energi yang besar. Karena energi yang dibutuhkan tidak besar, kita mampu mempertahankan kebiasaan itu. Karena itu, mulailah kebiasaan baru dengan sesuatu yang mudah, agar kita bisa mempertahankan kebiasaan itu. Langkah keempat, menjadikannya memuaskan. Kita lebih mungkin mengulang perilaku ketika pengalaman yang kita rasakan memuaskan. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mencuci tangan dengan sabun yang harum dan berbusa banyak, kita merasa puas dan senang. Hal itu membuat kita rajin mencuci tangan. Kesenangan itu memberi isyarat ke otak. Seakan-akan otak berkata, rasanya enak, lain kali kau harus melakukannya lagi. Kenikmatan mengajarkan pada otak bahwa suatu perilaku layak diingat dan diulang. Kita ambil contoh cerita tentang permen karet. Permen karet telah diperjualbelikan pada tahun 1800-an. Pada tahun 1891, permen karet menjadi kebiasaan yang mendunia. Versi awal permen karet terbuat dari bahan kenyal dan lembut yang relatif tanpa rasa. Perusahaan Wrigley merevolusi industri permen karet dengan menambahkan rasa seperti spearmint dan juicy fruit. Perubahan itu membuat permen karet Wrigley disukai banyak orang. Perusahaan Wrigley kemudian maju selangkah lagi dengan memperkenalkan permen karet sebagai cara untuk membuat mulut terasa bersih. Iklan-iklannya mengajak pembaca menyegarkan indera perasa mereka dengan tagline "Refresh Your Taste". Rasa yang lezat dan membuat mulut terasa segar adalah tambahan yang remeh, tetapi membuat produk permen karet memuaskan banyak orang. Tahun ke tahun, konsumsi permen karet terus meroket dan membuat perusahaan Wrigley menjadi perusahaan permen karet terbesar di dunia. Rasa buah di dalam permen karet membuat otak kita secara emosi merasa senang. Otak manusia berkembang untuk memprioritaskan sesuatu yang mendapatkan kepuasan. Untuk mendapatkan kepuasan, kita harus membuat kebiasaan itu terlihat, menarik, dan mudah. Munculnya perasaan yang memuaskan adalah ketika kita mengalami kemajuan. Untuk mengalami kemajuan, kita harus konsisten melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil. Berfokuslah pada proses dan jangan memutus rantai kebiasaan.